Di mana dompet emasku? Diam semua! Tangkap pencuri! Dia terlalu cepat! Jangan biarkan lolos! Aku tidak bisa mengangkat kedua kakiku, Abu Nawas. Hujan ini sangat lebat, Abu Nawas! Aku takut, Abu Nawas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuwas Aib, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sebuah kedai kopi di sudut pasar Baghdad, seorang bangsawan bernama Tuan Malik sedang berteriak-teriak tentang hidupnya yang malang. Ia menyalahkan takdir atas hilangnya dompet emasnya kemarin, mengklaim bahwa Tuhan sudah menuliskan ia harus miskin tanpa ia bisa berusaha. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi susunya merasa terganggu dengan logika fatalis tersebut. Ia meletakkan cangkirnya dengan sengaja hingga menimbulkan bunyi kretak yang cukup keras untuk mengalihkan perhatian seisi kedai. "Hai Abu Nawas, mengapa kau menatapku begitu? Apakah punya penjelasan mengapa Tuhan menakdirkan dompetku dicuri?" tanya Tuan Malik dengan nada menantang. Ia tahu Abu Nawas sering memiliki jawaban yang di luar nalar namun masuk akal. Abu Nawas tersenyum tipis, merapikan sorbannya, lalu berdiri mendekati Tuan Malik. "Tuan, takdir itu seperti air sungai. Ia mengalir, tapi kaulah yang memegang dayung perahumu," jawabnya tenang sambil memegang sebuah tongkat kayu. "Jika semua sudah tertulis dan tidak punya pilihan, maka berdirilah dengan satu kaki sekarang juga," perintah Abu Nawas dengan nada serius. Tuan Malik meskipun bingung, segera mengangkat kaki kanannya dan berdiri dengan seimbang. "Bagus," kata Abu Nawas memuji. "Sekarang tanpa menurunkan kaki kananmu, angkatlah juga kaki kirimu ke udara." Tuan Malik melotot marah, merasa dipermainkan di depan orang banyak. "Kau gila Abu Nawas? Mana mungkin aku bisa mengangkat dua kakiku sekaligus tanpa melompat atau terjatuh?" teriak Tuan Malik dengan wajah memerah. Penonton di kedai mulai tertawa kecil melihat tingkah sang bangsawan. Abu Nawas hanya tertawa ringan melihat keramahan itu. Ia meminta Tuan Malik kembali duduk dan tenang, karena pelajaran yang sesungguhnya baru saja dimulai dari ketidakmampuan fisik tersebut. "Itulah gambaran takdir yang diajarkan oleh Sayyidina Ali," ujar Abu Nawas dengan nada lebih lembut. "Saat kau mengangkat satu kaki, itu adalah kehendak bebasmu, ikhtiar. Kau punya pilihan untuk mengangkat yang kanan atau yang kiri. Namun," lanjut Abu Nawas, "ketika kau tak bisa mengangkat kaki kedua karena akan jatuh, itulah batas takdir, qadar. Kau bebas memilih satu langkah, tapi kau terikat pada konsekuensi di pilihan tersebut." Abu Nawas kemudian bertanya, "Tuan Malik, apakah sebelum dompetmu hilang, kau sudah mengikatnya dengan kencang di dekat pinggangmu? Atau kau membiarkannya tergeletak di meja pasar saat kau sibuk pamer kekayaan?" Tuan Malik terdiam, mengingat bahwa ia memang sengaja menaruh dompetnya sembarangan agar orang lain tahu ia kaya. Abu Nawas menempuk pundaknya. "Kau memilih untuk lalai, maka takdir kehilangan itu kau undang sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak Tuan Malik ke pasar utama Baghdad. Ia ingin membuktikan bahwa takdir bukan sekedar nasib sial, melainkan hasil dari interaksi antara pilihan manusia dan ketetapan Tuhan. Abu Nawas sengaja membawa sebuah kantong kain yang tampak sangat berat dan menggantungnya dengan longgar di pinggangnya. Ia berjalan melenggok-lenggok, seolah-olah mengundang siapapun untuk mengambilnya. Benar saja, seorang pencuri amatir melihat kesempatan itu dan langsung menyambar kantong tersebut. Namun, saat pencuri itu lari, Abu Nawas tidak mengejarnya, melainkan hanya berdiri diam sambil tersenyum lebar. Tuan Malik panik. "Abu Nawas,
takdirmu baru saja dicuri. Mengapa kau diam saja?" Abu Nawas hanya menunjuk ke arah gang buntu yang mana pencuri itu baru saja masuk dengan terburu-buru. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam gang. Ternyata kantong itu berisi tumpukan duri landak dan pecahan tembikar tua. Bukan emas seperti yang dibayangkan si pencuri. Pencuri itu memilih untuk mencari ikhtiar, tapi takdirnya adalah mendapatkan duri. Qadar. Jelas Abu Nawas. Ia bebas memilih dosanya, tapi dia tidak bebas memilih hasil dari dosa tersebut. Tuan Malik yang mulai penasaran dengan pemikiran Abu Nawas, mengundangnya makan malam di sebuah kedai mewah di pinggiran sungai Tigris. Ia ingin menguji apakah Abu Nawas benar-benar konsisten dengan ucapannya tentang pilihan dan ketetapan. Sambil menunggu hidangan, Tuan Malik sengaja memesan ikan bakar yang paling besar dan pedas. Ia ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghubungkan rasa pedas yang akan dirasakannya nanti dengan konsep takdir yang sedang mereka bahas. Saat ikan disajikan, Abu Nawas memakannya dengan sangat lahap tanpa ragu sedikit pun. Tuan Malik tersenyum licik dan bertanya, "Abu Nawas, jika lidahmu terbakar pedas sekarang, apakah itu sudah takdirmu atau karena kau rakus?" Abu Nawas berhenti sejenak, mengunyah pelan, lalu menjawab, "Tanganku yang memilih menyuap potongan cabai ini adalah kehendakku. Namun rasa pedas yang tercipta saat cabai menyentuh lidah adalah hukum alam yang ditetapkan Tuhan." Abu Nawas kemudian mengambil segelas air dingin dan meminumnya hingga tuntas. Rasa pedas di lidahnya pun perlahan mereda, membuatnya kembali segar untuk melanjutkan perbincangan yang semakin mendalam di bawah sinar rembulan. Tuhan menciptakan pedas pada cabai dan dingin pada air sebagai takdirnya, kata Abu Nawas. Tapi memilih untuk tetap kepedasan atau mencari air untuk memadamkannya adalah bagian dari pilihan bebas yang diberikannya kepadaku. Beberapa hari kemudian, Tuan Malik menantang Abu Nawas di sebuah kebun kurma yang luas. Ia menunjuk pohon yang sangat tinggi dan bertanya, "Jika aku jatuh dari sini karena angin kencang, apakah itu salah angin atau salahku?" Abu Nawas meminta Tuan Malik untuk memanjat pohon tersebut terlebih dahulu hingga ke dahan yang paling rapuh. Tuan Malik yang ingin membuktikan sesuatu memanjat dengan penuh percaya diri meski badannya cukup berat. Saat berada di atas, angin sepoi-sepoi bertiup, namun Tuan Malik sudah mulai gemetar karena ketinggian. Abu Nawas berteriak dari bawah, "Angin itu adalah takdir alam. Tetapi posisimu di dahan rapuh itu adalah hasil dari keputusanmu memanjat." Tuan Malik tersadar bahwa ia bisa saja memilih untuk tidak memanjat, namun ia memilih untuk melakukannya demi gengsi. Ia perlahan-lahan turun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh jubah mahalnya. Setelah sampai di bawah, Abu Nawas berkata, "Tanah ini ditakdirkan untuk keras, dan gravitasi ditakdirkan untuk menarikmu ke bawah. Jika kau jatuh, kau tak bisa menyalahkan tanah karena ia hanya menjalankan tugasnya." Tuan Malik mengangguk paham. Ia mulai mengerti bahwa manusia seringkali menaruh dirinya dalam bahaya, lalu menggunakan kata takdir sebagai tameng untuk menutupi kecerobohan dan kesalahan mereka sendiri. Suatu sore, Abu Nawas mengajak Tuan Malik ke pengadilan Baghdad untuk menyaksikan sebuah kasus unik. Seorang pria ditangkap karena mencuri kayu bakar milik tetangganya dan memberikan alasan yang sangat mirip dengan logika Tuan Malik sebelumnya. "Hakim yang mulia, saya mencuri karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan sejak zaman azali. Bagaimana mungkin saya bisa melawan ketetapannya?" bela si pencuri dengan wajah yang tampak sangat meyakinkan. Hakim yang kebetulan adalah sahabat Abu Nawas tersenyum, lalu memerintahkan pengawal untuk memukul pencuri itu dengan tongkat kayu. Pencuri itu berteriak kesakitan dan memprotes karena tindakan hakim yang dianggapnya tidak adil itu.
Hakim menjawab dengan santai, "Jangan marah padaku. Pukulan ini juga sudah ditakdirkan Tuhan untuk mengenai punggungmu. Aku hanya alat untuk menjalankan takdir yang sudah ditulis itu, bukan?" Si pencuri langsung terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa logikanya telah berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia akhirnya mengakui kesalahannya dan berjanji akan bekerja jujur daripada menyalahkan takdir atau kemalasannya. Abu Nawas menyenggol lengan Tuan Malik. "Lihatlah Tuan, jika takdir dijadikan alasan untuk berbuat jahat, maka keadilan tidak akan pernah ada. Itulah mengapa Sayyidina Ali menerangkan pentingnya tanggung jawab atas setiap tindakan." Suatu sore, langit Baghdad tiba-tiba berubah menjadi abu-abu pekat. Abu Nawas dan Tuan Malik sedang berjalan di tengah pasar ketika rintik hujan mulai turun satu persatu mengenai hidung mereka yang mancung. Tuan Malik segera berlari mencari tempat terteduh sambil mengutuk cuaca yang merusak jubah sutranya. "Lihatlah Abu Nawas, Tuhan menakdirkan hujan ini turun tepat saat aku memakai pakaian terbaikku. Itu sungguh tidak adil." Abu Nawas justru tetap berjalan santai sambil mengeluarkan selembar kulit lebar yang ia gunakan sebagai payung darurat. Ia tampak sama sekali tidak basah, sementara Tuan Malik sudah kuyup di bawah emperan toko. "Hujan adalah takdir bagi bumi yang haus, Tuan Malik," ujar Abu Nawas sambil mendekat. "Tapi membawa payung atau tidak adalah takdir yang kau tentukan sendiri di depan pintu rumahmu tadi pagi." Tuan Malik tertegun melihat Abu Nawas yang tetap kering. Ia menyadari bahwa ia melihat awan yang mendung sejak pagi, namun memilih untuk mengabaikannya karena merasa dirinya terlalu penting untuk membawa payung. "Engkau menyalahkan langit atas basahnya bajumu," lanjut Abu Nawas, "padahal akalmu sudah memberi peringatan. Takdir memberikan gejalanya, tapi pilihanmu yang memberikan hasilnya." Untuk memberikan pelajaran terakhir, Abu Nawas membawa Tuan Malik ke jembatan besar di atas sungai Tigris yang sedang meluap. Ia berdiri di pinggir pagar jembatan yang cukup tinggi dan menantang keberanian sang bangsawan. "Tuan Malik, jika kau melompat sekarang dan selamat, apakah itu takdir? Dan jika kau mati, apakah itu juga takdir?" tanya Abu Nawas dengan nada yang sangat serius membuat suasana menjadi tegang. Tuan Malik mundur selangkah, merasa ngeri melihat arus air yang sangat deras di bawah sana. "Jika aku melompat, itu namanya bunuh diri, Abu Nawas. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu." Abu Nawas tersenyum lebar dan menepuk tangan. "Tepat, kau tahu bahwa melompat adalah pilihanmu. Dinamakan ikhtiar. Dan tenggelam adalah hukum Tuhan yang pasti, qadar. Kau tidak menggunakan takdir sebagai alasan untuk berbuat bodoh." Abu Nawas menjelaskan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah menghindari tembok yang miring karena takut runtuh. Saat ditanya apakah ia lari dari takdir, beliau menjawab, "Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Artinya, kata Abu Nawas, kita punya hak untuk memilih takdir yang baik daripada takdir yang buruk dengan menggunakan akal sehat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selanjutnya mereka kembali ke kedai kopi tempat semuanya bermula. Kali ini Tuan Malik tidak lagi berteriak-teriak. Ia duduk dengan tenang, memesan kopi dan memberikan sedekah kepada seorang pengemis yang lewat dengan tulus. Ia tidak lagi menyalahkan takdir atas hilangnya dompet emasnya, melainkan menyalahkan kelalaiannya sendiri. Ia merasa lebih ringan karena tidak lagi memikul beban kemarahan kepada Tuhan atas nasibnya. Sebagai tanda terima kasih, Tuan Malik memberikan Abu Nawas sebuah kantong berisi koin perak. "Terima kasih Abu Nawas. Kau telah membuka mataku bahwa aku adalah penulis dari sebagian besar bab dalam buku hidupku sendiri." Abu Nawas menerima kantong itu dengan senang hati. "Ingatlah Tuan, pena takdir sudah kering untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tetapi
tintanya masih basah untuk keputusan yang kita ambil detik ini. Abu Nawas meminum kopinya hingga tetes terakhir. Ia beranjak pulang sambil bersiul kecil di bawah sinar rembulan Baghdad. Ia telah berhasil mengubah seorang fatalis yang marah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Malam itu, Baghdad menjadi saksi bahwa di antara gemerlap ilmu pengetahuan, humor dan logika sederhana adalah kunci untuk memahami rahasia Tuhan yang paling dalam.